Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Sudah jadi suami istri lagi. Walau takut, bahkan selain deg-degan, ia juga sudah panas dingin gemetaran. Cole tetap memberikan kemeja putihnya. Itu kemeja putih siapa? Tanya Helios memastikan. Mas, itu punya Mas. Aku sengaja beli itu 2 hari yang lalu. Harusnya pas, yakin Cole. Bohong, tapi Helios tak percaya Cole sengaja membelikannya untuknya. Sumpah Mas, yakin Cole. Itu pasti punya orang. Kamu beli itu buat mantan kamu, tapi karena nggak kepake jadi kamu kasih itu ke aku. Itu tipu daya kamu buat memperdaya aku. Helios masih tidak bisa percaya kepada Cole. Astagfirullah Mas, itu beneran punya Mas. Ini ukuran Mas. Mantanku nggak ada yang segede ini. Astagfirullah, terbiasa dilukai, bikin Mas trauma dan menganggap semuanya sama aja ya. Balas Cole sambil membentangkan kemejanya yang memang sangat besar. Sangat pas dengan ukuran tubuh Helios. Mas ini kan sudah bukan anak kecil, tapi kok cara pikirnya enggak kalah nyungsep dari Kak Ciko. Sudah, sana pakai. Mas sendiri yang bilang kita sudah ditunggu di rumah orang tuaku, keluh Cole. Helios memang menerima kemeja pemberian Cole, itu membuat Cole lega sekaligus bahagia. Hanya saja, kenyataan Helios yang tetap membiarkan Cole duduk di rak lemari membuat Cole merayak sekaligus meraung berisik. Mas, nanti, tanggung, jangan berisik. Tadi kamu sendiri yang memaksa aku buat pakai kemeja ini. Helios berteriak dari dalam kamar mandi. Tapi ya enggak gini juga. Masa iya kamu biarin aku nyangkut di rak lemari? Untung aku kecil. Kalau kelebihan berat badan, ambruk ini lemari sama aku-akunya. Karena Helios mendiamkannya, Cole kembali merengek-rengek memanggil pria itu. Di kamar mandi, Helios merasa tak asing dengan penampilannya. Melalui lirikan, ia mendapati dada tegapnya yang menjadi berbeda karena kemeja putih yang ia pakai dan itu pemberian Cole. Sampai detik ini, ia belum berani menatap wajahnya. Itu terlalu mengerikan karena berada di depan cermin besar saja sudah langsung membuat ia tegang. Ia sampai menahan nafas dan langsung jantungan karena teriakan Cole dari luar. Rak lemari pakaian yang Cole duduki benar-benar ambruk. 2 rak di bawahnya juga ikut, serta disusul Cole yang terlempar ke bawah. Helios yang menyaksikan itu langsung panik, kemudian bergerak dengan cepat. Tubuh Cole langsung Helios tangkap menggunakan kedua tangannya. Kemudian ketika mereka sempat bertatap dan itu refleks, setumpuk pakaian juga menghantam punggung Cole. Cole refleks menunduk, membuat keningnya menempel di bibir Helios karena kali ini pria itu tak memakai topeng ataupun penutup wajah lainnya. Mas memang tipikal yang hobi bikin masalah sendiri, sibuk sendiri, dan merasa paling tertolimi. Kesal Cole. Ya Allah, kalau seperti ini terus, kayaknya aku bakalan panjang umur. Harus lebih sabar karena aku punya bayi tua yang aktifnya melebihi balita. Keluhnya lagi sembari berusaha turun dari tubuh Helios. Turuninnya pelan-pelan, manusiawi. Awas kalau sampai dibanting lagi. Lanjut Cole kali ini mengomel. Bisa nggak, kali ini saja kamu jangan berisik. Kesal Helios. Namun untuk kali ini ia bisa bicara dengan jauh lebih lembut. Cole yang awalnya masih memunggungi Helios, berangsur menoleh sekaligus menatap tak percaya Helios. Ia mematut penampilan Helios dari bawah ke atas. Namun ketika ia akan menatap wajah pria itu, ia ragu melakukannya. Helios yang sadar Cole masih mempermasalahkan wajahnya yang buruk rupa, gadis itu takut, sengaja memakai masker yang sudah tersangkut di telinganya. Enggak usah pakai masker, Mas. Enggak usah pakai kacamata juga. Biar aku terbiasa.
ucap Cole serius. Mendengar itu, Helios sudah langsung tercengang dan perlahan linglung. Apalagi ketika Cole yang mendekat, juga sampai berjinjit untuk melepas masker maupun kacamata hitam Helios. Cole masih gemetaran, tak berani menatap wajah Helios. Buih keringat jatuh dari kedua alis tebalnya. Namun, tangan kanan Cole yang juga gemetaran, berangsur mengusap poni Helios, merapikannya agar pria itu memiliki penampilan lebih sempurna. Jangan pakai warna pink, ucap Helios ketika Cole akan meninggalkannya. Gadis itu sudah sukses membuatnya panas dingin karena perhatian yang Cole berikan kepadanya. Cole langsung mesem kemudian tersenyum jahil kepada Helios. Kalau gitu aku mau pakai warna pink, yakinnya, dan langsung tertawa lantaran mata kiri Helios langsung mendelik kepadanya. Lain dengan mata kanan yang berwarna putih sempurna dan memang tidak berfungsi lagi. Sekitar 15 menit kemudian, Cole keluar dari kamar mandi. Ia memakai gamis putih gading. Dan Cole menyadari, Helios sudah langsung memperhatikannya. Entah sadar atau tidak, pria itu tampak kagum, menatapnya penuh minat tapi bukan tatapan mesum layaknya Pak Mul. Enggak pakai cadar lagi, tanya Helios. Mata kirinya masih menatap silih berganti kedua mata Cole. Selain memakai bulu mata palsu dan membuat bulu mata itu tampak tebal sekaligus lentik, Cole juga ia yakini memakai soft lens. Mata bulat Cole tampak jauh lebih lebar dan itu membuatnya terlihat jauh lebih cantik. Helios mengakuinya, dan ia sadar. Ketinggalan di koper, singkat Cole memilih langsung menunduk, menjaga pandangannya dari Helios yang memang belum berhak atas semua yang ada dalam dirinya, setelah talak yang pria itu berikan kepadanya. Helios merasa canggung dan memilih menunduk juga, membiarkan Cole lewat di sebelahnya. Walau ulahnya itu juga membuat dunianya seolah berputar lebih lambat. Melalui ekor lirikan mata kirinya, ia memergoki Cole jongkok meletakkan pakaian bekas termasuk tas kosmetik yang juga sudah membantu gadis itu mempercantik diri. Barulah sekitar 10 menit kemudian, mereka keluar dari kamar. Cole tetap memakai cadar, sementara Helios juga tetap menutupi wajah dan matanya menggunakan masker dan kacamata. Hanya saja, kali ini Cole mendandani Helios dengan masker putih. Sepanjang keluar dari rumah megah Helios, Cole tidak melihat Pak Mul bahkan sekadar tanda-tandanya. Helios menyadari Cole seolah mencari walau matanya yang berfungsi hanya mata kiri. "Mas, Pak Mul di mana?" tanya Cole lirih sembari memakai sabuk pengamannya sendiri. Kali ini Helios sampai menyetir sendiri, tanpa kawalan. Dari yang Cole amati, Helios tampak tidak suka dan memang tak mau membahasnya. Insting Mas nggak kuat karena tertutup kesedihan Mas. Cole masih bicara. "Mas, sekali ini saja, biarkan aku bicara, iya?" Helios tetap diam, fokus dengan kemudinya. "Aku janji, aku nggak bakalan berisik kalau bukan untuk urusan mendesak. Namun untuk Pak Mul," lanjut Cole.
Aku sudah mengirimnya ke markas. Di sana ada Syam dan anak, sergah Helios lirih tapi cepat. Embel, orang kepercayaan, kan bisa disalahgunakan, Mas. Cole berbicara dengan hati-hati. Aku juga sudah bilang, sekarang dia pekerja biasa. Dia punya jasa ke aku jadi aku nggak bisa memecatnya, balas Helios. Mas Helios paham arah pembicaraanku. Dia sudah tahu semuanya apa bagaimana, pikir Cole. Kenapa Mas bicara begitu? Memangnya di mata Mas, dia salah? Padahal awalnya aku mau ngerujak dia. Walau jujur aku takut, bahkan lebih takut ke dia ketimbang ke Mas. Cole terdiam melo. Dia kurang ajar, dan itu ke aku. Apa kabar ke orang yang ada di bawah dia? Sambil menatap serius Helios, Cole merengek. Ih, Mas, aku jadi khawatir ke yang di rumah. Kalau mereka sampai dilecehkan, dihamili, atau sampai aborsi, gimana? Ih, kok Mas bisa sih kecolongan gitu? Ih, sumpah aku jadi kasihan ke Mbak yang ada di rumah. Jangan berisik, tegas Helios masih lirih. Hari besok juga aku akan usut, dan andai terbukti, sergah Cole. Aku serahkan dia ke kamu. Terserah mau diapain. Helios sudah tidak mau makin pusing. Si Pak Mul, lirih Cole memastikan. Ya iya, siapa lagi? Masa iya anjing tetangga, sergah Helios yang kemudian meminta Cole untuk tidak berisik. Cole tidak memiliki pilihan lain selain diam karena andai ia nekat tetap bicara, Helios bisa kembali murka. Sudah mulai ada perubahan, Mas Helios jadi manusiawi. Batin Cole yang jujur saja langsung bahagia. Ia sudah mulai melihat secercah cahaya setelah badai besar menghantam kehidupannya dan itu karena kekejaman seorang Helios. Suasana jalan yang sepi menjadi salah satu alasan utama mereka sampai rumah orang tua Cole dalam waktu singkat. Ditambah lagi, cara Helios mengemudi mirip pembalap andal. Cole berpikir, itu terjadi karena Helios yang seorang mafia sudah terbiasa melakukannya. Sampai di sana, mobil Excel sudah langsung mencuri perhatian mereka. Hanya ada mobil Excel, tapi suasana lampu rumah dalam keadaan terang benderang. Seolah semuanya sudah siap menjadi bagian dari ijab kabul ulang Helios dan Cole. Tepat pukul 2:30 pagi, di jam digital yang ada di mobil Helios. Sudah jam segini, lirih Cole sambil melirik Helios. Makanya cepat, dari tadi kamu berisik tapi gerak apalagi jalannya lelet banget mirip Keong Express. Semprot Helios sudah langsung turun dari mobil. Selain menutup pintunya dengan membanting, Helios juga mengunci mobilnya walau Cole masih di dalam mobil. Orang kok gitu amat sebal Cole yang akhirnya bisa keluar dari mobil. Walau ia juga sampai harus menggedor kaca pintu di sebelahnya. Kedatangan Cole dan Helios sudah langsung disambut air mata oleh Ibu Alea. Ibu Alea yang sudah memakai gamis putih lengkap dengan kerudung, terseduh-seduh memeluk Cole. Duh, nikmatnya, punggungku masih sakit banget, tapi aku nggak mungkin jujur ke siapapun,
batin Cole. Alasan air matanya lolos dengan sangat sibuk juga masih bagian dari kenyataan punggungnya yang didekap erat oleh sang mama. Helios yang dipanggil Excel untuk bergabung dengan rombongan penghulu, Tuan Maheza dan juga Calvin, diam memperhatikan Cole. Tentu ia tahu punggung wanita itu sakit. Namun terlepas dari itu, Helios benar takjub karena Excel sudah langsung bisa membuat orang tua Cole siap. Termasuk penghulunya, dan masih penghulu sama saat kemarin. Excel berhasil menyiapkan semua itu dalam waktu cepat. Dini hari menjelang subuh, Excel dan sang istri menjadi saksi ijab kabul ulang yang Helios lakukan kepada Cole. Ia melakukannya sadar tanpa tipuan lagi. Ijab kabul itu berlangsung cepat sekaligus singkat, menjadikan uang 5 juta sebagai emas kawinnya. Layaknya di ijab kabul sebelumnya, Cole masih ketakutan kepada Helios apalagi ketika harus menyalaminya. Sudah, Cole, jangan ragu apalagi takut. Nanti yang ada Helios tersinggung, marah lagi dia, batin Cole menasihati dirinya sendiri. Sudah jadi suami istri lagi, batin Cole yang menyalami tangan kanan Helios menggunakan kedua tangan. Ia melakukannya dengan taksim, membiarkan kening dan hidungnya bersemayam lama di punggung tangan kanan Helios. Karena entah kenapa, dunia seorang Cole seolah berhenti berputar hanya karena apa yang ia dan Helios lakukan. Kembali ke status sebelumnya, sudah menikah, sudah jadi suami istri lagi, batin Helios tak percaya. Tak beda dengan Cole, ia juga merasa dunianya berhenti berputar. Dunia seolah hanya miliknya dan Cole. Karena di sana pun, seolah hanya dirinya dan Cole saja yang hidup. Setelah menikah dengan kesadaran penuh tanpa menipu apalagi merasa menjadi korban, baik Cole apalagi Helios malah merasa sangat canggung. Keduanya mirip orang asing yang dipaksa untuk akur meski kenyataannya memang lebih dari itu. Apalagi kedua sejoli itu mirip kucing dan anjing. Helios dengan kebenciannya yang begitu besar kepada Cole, juga Cole yang tidak mau jadi pemarah seperti Helios dan sengaja menanggapi dengan santai penuh keceriaan. Bersambung.